Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan mahasiswa program studi administrasi publik Setia Al-Ghazali Baru. Selamat datang kembali di perkuliahan mata kuliah komunikasi publik. Kali ini kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi publik. Ketika kita berbicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi, tentu tidak terlepas dari adanya faktor atau gangguan dalam komunikasi. Nah, selanjutnya kita akan membahasnya. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi menurut Effendi tahun 2011, yang pertama adalah komunikasi harus tepat waktu dan tepat sasaran. Nah, jadi ketepatan waktu dalam menyampaikan komunikasi harus betul-betul diperhatikan. Sebab apabila penyampaian komunikasi tersebut terlambat, maka kemungkinan apa yang disampaikan tersebut tidak ada manfaatnya lagi. Kemudian faktor yang kedua adalah komunikasi harus lengkap. Jadi selain komunikasi yang disampaikan harus mudah dimengerti oleh penerima komunikasi, maka komunikasi tersebut harus lengkap sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi si penerima komunikasi. Hal itu perlu ditekankan sebab meskipun komunikasi mudah dimengerti, tetapi apabila komunikasi tersebut kurang lengkap, maka hal itu dapat menimbulkan keraguan bagi si penerima komunikasi, sehingga pelaksanaan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya faktor yang ketiga adalah komunikasi perlu memperhatikan situasi dan kondisi. Ya, jadi dalam menyampaikan suatu komunikasi, bila mana komunikasi yang harus disampaikan tersebut merupakan hal-hal yang penting dan perlu pengertian secara mendalam, maka faktor situasi dan kondisi yang tepat perlu diperhatikan. Dan faktor yang keempat adalah komunikasi perlu menghindarkan kata-kata yang tidak enak. Jadi agar komunikasi yang disampaikan mudah dimengerti dan diindahkan, maka perlu dihindarkan kata-kata yang kurang baik. Dengan kata-kata yang kurang enak ini dimaksudkan adalah kata-kata yang dapat menyinggung perasaan penerima informasi, meskipun dalam kamus hal itu tidak salah dan cukup jelas. Dan faktor yang terakhir adalah adanya persuasi dalam komunikasi. Nah, jadi seringkali manajer harus merubah sikap, tingkah laku, dan perbuatan dari orang-orang sesuai dengan yang diinginkan. Untuk itu dalam pelaksanaan komunikasi harus disertai dengan persuasi. Jadi persuasi itu adalah komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Nah, selanjutnya kita akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi jika dilihat dari unsur-unsur komunikasi yang meliputi komunikator, pesan, dan komunikan. Jadi yang pertama adalah pengetahuan. Jadi tingkat pengetahuan seseorang menjadi faktor utama dalam komunikasi. Nah, jadi seseorang dapat menyampaikan pesan itu dengan mudah apabila ia memiliki pengetahuan yang luas. Nah, jadi seorang komunikator yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi, ia akan lebih mudah memilih kata-kata untuk menyampaikan informasi baik verbal maupun non-verbal kepada komunikan. Ya, misalnya seorang akademisi tidak mungkin menggunakan kata-kata yang intelektual apabila ia menghadapi seorang yang pendidikannya lebih rendah darinya. Nah, jadi hal tersebut justru menjadi penghambat dalam proses komunikasi. Kemudian yang kedua adalah perkembangan. Nah, jadi perkembangan di sini memiliki dua aspek.
Aspek yang pertama adalah pertumbuhan manusia. Nah, jadi pertumbuhan dapat mempengaruhi pola pikir manusia. Ya, bagaimana komunikan menyikapi informasi yang diberikan komunikator dan bagaimana komunikator menyampaikan informasi kepada komunikan. Kemudian aspek yang kedua adalah keterampilan menguasai bahasa. Nah, jadi keterampilan dalam berbahasa ini merupakan salah satu faktor yang sangat terkait dengan pertumbuhan. Misalnya jika kita menghadapi remaja, maka kita lebih baik mengetahui bahasa-bahasa apa yang digunakan dalam kesehariannya atau disebut dengan bahasa gaul. Nah, begitu pula dengan bayi. Bayi memiliki keterampilan bahasa hanya dengan isyarat atau nonverbal seperti ketika dia menangis, jika sakit, haus, atau lapar. Yang ketiga adalah persepsi. Persepsi adalah suatu cara seseorang dalam menggambarkan atau menafsirkan informasi yang diolah menjadi sebuah pandangan. Kemudian yang keempat adalah peran dan hubungan. Peran dan hubungan memiliki pengaruh dari proses komunikasi, tergantung dari materi atau permasalahan yang ingin dibicarakan, termasuk cara menyampaikan informasi atau teknik komunikasi. Misalnya dua orang yang bertemu di sekolah baru, maka mereka melakukan komunikasi secara formal baik dalam materi maupun teknik bicaraan. Yang kelima adalah lingkungan. Nah, lingkungan di sini adalah interaksi yang memiliki pengaruh dalam komunikasi. Lingkungan yang nyaman dan kondusif biasanya dapat mempengaruhi baik terhadap proses komunikasi. Selanjutnya yang keenam adalah emosi. Emosi di sini adalah reaksi seseorang dalam menghadapi suatu kejadian tertentu. Emosi terkadang tidak dapat dikendalikan oleh diri sendiri sehingga emosi juga mempengaruhi proses komunikasi itu sendiri. Bahkan emosi dapat menjadi hambatan. Dan yang ketujuh adalah kondisi fisik. Kondisi fisik mempunyai peranan yang penting untuk berkomunikasi. Jadi semua indera yang dimiliki fungsi-fungsi yang digunakan dalam kelangsungan komunikasi. Yang terakhir adalah jenis kelamin. Jadi laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam berkomunikasi. Dapat dilihat dari gaya berbicara dan interpretasi. Jadi menurut Tenen, kaum perempuan menggunakan teknik komunikasi untuk mencari konfirmasi, meminimalkan keintiman. Sementara kaum laki-laki lebih menunjukkan independensi dan status dalam kelompoknya. Next, ya jika kita ingin melakukan komunikasi dengan baik, seseorang komunikator harus sadar bahwa komunikasi sebenarnya tidak akan pernah terjadi kecuali jika ada halayak yang mau melihat atau mendengar apa yang kita sampaikan. Ini yang kedua, kita tidak hanya berkomunikasi semata-mata melalui serangkaian kata-kata, tapi juga melalui seluruh penampilan kita, baik fisik bangunan, penampilan tugas, penampilan media, dan sebagainya. Dan yang ketiga, sebelum mulai berkomunikasi, kita harus mengetahui persis apa yang diharapkan halayak dari proses komunikasi tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke beberapa jenis gangguan atau noise dalam komunikasi publik, yaitu yang pertama gangguan mekanik. Jadi gangguan fisik merupakan gangguan yang disebabkan oleh adanya suara atau kebisingan lain di sekitar tempat pengiriman pesan, seperti adanya desingan suara mobil atau radio. Kemudian yang kedua, adanya gangguan personal atau personal noise.
Jadi gangguan personal yaitu bersangkutan dengan kondisi fisik komunikan atau komunikator yang sedang kelelahan, rasa lapar atau sedang mengantuk. Juga kondisi psikologis, misalnya tidak ada minat, bosan, dan sebagainya. Ini yang ketiga, masalah semantik. Jadi gangguan semantik itu merupakan gangguan yang disebabkan oleh adanya perbedaan makna yang dipahami oleh sumber dan penerima. Biasanya terjadi pada istilah-istilah, simbol-simbol, jargon, atau rumit. Masalah semantik bersangkutan dengan pesan komunikasi yang pengertiannya menjadi rusak. Jadi lebih banyak kekacauan penggunaan bahasa, pengertian suatu istilah atau konsep, terdapat perbedaan antara komunikator dengan komunikan. Dan yang keempat, perbedaan budaya. Jadi perbedaan budaya antara komunikator dengan komunikan akan membuat pesan yang disampaikan tidak seimbang dengan kebudayaan komunikator dengan komunikan. Hal tersebut akan membuat pesan kurang efektif. Dan yang terakhir adalah ketiadaan atau feedback. Ketiadaan feedback dalam proses komunikasi publik. Jadi tidak ada timbal balik dari komunikan kepada komunikator. Hal tersebut akan membuat komunikan merasa bosan dengan keadaan komunikasi yang ada. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekian untuk minggu ini, saudara-saudara sekalian peserta mata kuliah komunikasi publik. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.